2023-11253. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu eliminasi laba belum terrealisasi. Nah, sebelum kita masuk pada materinya lebih mendalam, saya ingin mengantar sedikit mengenai eliminasi laba yang belum terrealisasi. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, perusahaan induk dan perusahaan anak dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, transaksi yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan dan satu grup sebenarnya tidak menghasilkan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi transaksi penjualan barang atau aset antara perusahaan induk dan perusahaan anak maupun antara perusahaan dalam satu kelompok usaha. Nah, transaksi tersebut dapat menimbulkan laba bagi perusahaan penjual. Nah, jika pada akhir periode aset atau barang yang diperjualbelikan masih berada dalam lingkungan grup, maka laba yang diakui tersebut belum dapat dianggap sebagai laba yang sesungguhnya bagi grup. Nah, laba inilah yang disebut sebagai laba belum terrealisasi atau unrealized profit. Nah, untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang wajar dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya, laba belum terrealisasi harus dieliminasi. Proses eliminasi bertujuan untuk menghilangkan pengaruh transaksi internal sehingga aset dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan tidak lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya. Nah, keuntungan bagi grup secara keseluruhan dianggap benar-benar terjadi apabila transaksi terjadi melibatkan pihak di luar grup perusahaan. Sekarang saya akan membahas mengenai pengertian dari laba yang belum terrealisasi. Nah, laba belum terrealisasi adalah laba yang muncul dari transaksi antar perusahaan dari satu kelompok usaha atau grup, tetapi secara ekonomi, laba tersebut belum benar-benar diperoleh oleh grup karena barang atau aset yang diperjualbelikan masih berada dalam grup perusahaan. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, induk dan anak perusahaan dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Oleh karena itu, keuntungan dari transaksi internal tidak boleh diakui sampai aset tersebut dijual kepada pihak luar. Nah, tujuan dari eliminasi laba belum terrealisasi ini ada yang pertama, menghindari pengakuan laba yang belum benar-benar terjadi. Yang kedua, menyajikan nilai aset yang sebenarnya. Yang ketiga, mencegah pengadaan laba dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, menunjukkan kondisi keuangan grup secara wajar. Nah, sekarang saya akan membahas materi mengenai transaksi yang menimbulkan laba belum terrealisasi. Nah, laba belum terrealisasi dapat ditimbul dari yang pertama, persediaan. Nah, persediaan ini terjadi ketika perusahaan dalam grup menjual barang kepada perusahaan lain dalam grup dan barang tersebut masih tersisa pada akhir periode. Yang kedua, aset tetap. Nah, ini terjadi ketika aset tetap dijual di antar perusahaan dalam grup dengan harga yang menghasilkan laba. Nah, yang terakhir yang ketiga, aset lainnya. Nah, ini misalnya investasi atau aset tidak lancar lainnya yang dipindahkan dalam kelompok perusahaan atau kelompok usaha. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian downstream sales. Nah, downstream sales ini adalah transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Nah, skemanya, induk menjual ke anak. Karena yang menjual adalah perusahaan induk, maka laba dari transaksi tersebut dicatat oleh perusahaan induk. Nah, selanjutnya karakteristik downstream sales. Nah, penjual adalah perusahaan induk, lalu laba diakui oleh induk. Eliminasi laba belum terrealisasi hanya yang mengaruhi laba induk, tidak mempengaruhi kepentingan non-pengendali atau KNT. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung laba belum terrealisasi pada persediaan kasus downstream.
Pada PT induk menjual barang kepada PT anak, harga pokoknya 80 juta, harga jualnya 100 juta, dan laba 20 juta. Pada akhir tahun 40% barang masih tersimpan. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama ini, laba belum terrealisasi. Kita menghitung laba yang belum terrealisasi, yaitu 40% dikali dengan 20%. Jadi jumlahnya adalah 8 juta. Jadi cara menyusun jurnal eliminasinya, harga pokok penjualan di debit 8 juta dan persediaan di kredit 8 juta. Nah, karena laba berasal dari perusahaan induk, maka koreksi hanya mengurangi laba induk dan konsolidasian non pengendali tidak terpengaruh. Tadi kita sudah membahas pada kasus downstream, nah sekarang kita membahas pada kasus upstream. Nah, PT anak menjual barang kepada PT induk, harga pokoknya 60 juta, harga jual 90 juta, dan labanya sebesar 30 juta. Nah, persediaan yang tersisa sebesar 50%. Nah, cara perhitungannya, laba belum terrealisasi sebesar 50%, kita kalikan dengan laba 30 juta, jadi jumlahnya sebesar 15 juta. Nah, cara menulis jurnal eliminasinya, harga pokok penjualan di debit sebesar 15 juta dan persediaan di kredit sebesar 15 juta. Nah, mengapa? Karena laba berasal dari perusahaan anak, maka laba anak berkurang 15 juta. Akibatnya, bagian laba yang menjadi hak KNP atau konsolidasian non pengendali juga ikut berkurang. Nah, sekarang kita membahas bagaimana pengaruh laba konsolidasi. Nah, yang pertama, laba induk 200 juta, laba anak 100 juta, dan konsolidasian non pengendali 20%. Sekarang kita menghitung downstreamnya. Nah, laba belum terrealisasi sebesar 10 juta, dan laba konsolidasi 200 juta, kita tambahkan dengan laba anak 100 juta, dan kita kurangkan dengan laba yang belum terrealisasi 10 juta. Jadi jumlahnya 290 juta. Nah, sekarang konsolidasian non pengendali. 20% kita kalikan dengan 100 juta dan jumlahnya adalah 20 juta. Nah, KNP atau konsolidasian non pengendali tidak berubah karena laba yang dieliminasi KNP tidak berubah karena berasal dari induk. Tadi kita sudah membahas mengenai downstream, sekarang kita masuk pada upstream. Laba yang belum terrealisasi sebesar 10 juta, dan laba anak setelah dikoreksi sebesar 100 juta, kita kurangkan dengan laba yang belum terrealisasi sebesar 10 juta. Nah, dan hasilnya sebesar 90 juta. Pada KNP atau konsolidasian non pengendali, 20% kita kalikan dengan 90 juta dan hasilnya 18 juta. KNP turun sebesar 2 juta karena laba yang dikoreksi berasal dari perusahaan anak. Sekarang kita membahas mengenai cara cepat untuk membedakan antara downstream dan upstream. Nah, yang pertama kita melihat siapa yang menjual. Induk yang menjual itu disebut downstream dan anak yang menjual disebut upstream. Yang kedua, siapa yang mengakui laba. Induk mengakui laba, KNP tidak berpengaruh, dan anak mengakui laba, KNP terpengaruh. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai eliminasi laba yang belum terrealisasi sampai dengan perhitungannya pada downstream dan juga pada upstream. Nah, sekarang saya menyimpulkan seluruh materi yang sudah saya bahas tadi, yang dimana eliminasi laba belum terrealisasi diperlukan karena laporan keuangan konsolidasian menganggap induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh sebab itu, keuntungan dari transaksi internal belum boleh diakui sebelum terjadi penjualan kepada pihak luar.
Nah, downstream sales ini terjadi ketika induk menjual kepada anak dan koreksinya hanya mempengaruhi laba induk dan tidak mempengaruhi konsolidasian non-pengendali. Sedangkan pada upstream terjadi ketika anak menjual kepada induk dan dikoreksi mengaruhi laba anak dan juga bagian kepentingan non-pengendali atau KNP. Nah, sedangkan pada eliminasi dilakukan agar laporan keuangan konsolidasian menyajikan laba dan aset secara wajar serta mencerminkan kondisi ekonomi grup yang sebenarnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi menonton dan juga yang menyimak. Akhir kata, saya Fia Natalia Seng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.